Oke, halo semuanya. Kita akan masuk ke pelajaran selanjutnya. Kita akan belajar tentang variabel dalam script. Nah, kita akan menggunakan aplikasi bracket sama seperti sebelumnya. Dan dalam variabel ini mungkin kita sering mendengar apa itu. Kalau dalam matematika, variabel itu biasanya menunjukkan sesuatu yang angkanya bisa berubah. Jadi dia bisa berupa, ya anggap aja seperti wadah yang bisa kita ganti dengan sesuatu yang lain gitu ya. Dan untuk variabel ini biasanya itu berupa huruf, angka, underscore. Kemudian ada beberapa syarat-syaratnya, tidak boleh pakai spasi. Kemudian kita menggunakan sintaks var. Hati-hati dengan huruf besar dan huruf kecilnya dan biasanya diawali dengan. Oke, untuk selanjutnya kita akan langsung saja untuk memulai pembelajaran kita hari ini. Kita akan mulai dengan new ya. Jadi dari sini kita bisa langsung simpan. Kita sesuaikan dengan materi ini. Kita pakai variabel. Nah, di sini kita buat oke, seperti ini. Ini adalah bahasa HTML ya, semuanya. Kita bukan menggunakan bahasa lain. Nah, ini bodinya kita kasih jarak dulu. Kita tuliskan di sini. Nah, ini adalah bahasa HTML. Jadi kita kasih kayak variabel JavaScript. Oke, hari ini. Nah, lalu kita simpan. Kita lihat apakah ini nanti bisa jalan seperti yang kita inginkan. Ya, di sini sudah ada variabel ya. Kalau buka, nah ini dia. Jadi kalau sudah ada namanya, berarti ini sudah sesuai ya, seperti apa yang kita. Nah, ini dia variabel JavaScript-nya, seperti apa yang kita tulis tadi. Lalu kita akan kembali ke bracket-nya. Nah, bagi kita yang baru belajar bahasa pemrograman, jangan lupa setiap kali apa yang kita kerjakan, langsung disimpan ya. Supaya kita bisa tahu apakah kesalahan kita itu di bagian mana. Selanjutnya, kita akan buat lagi. Ini dia salah satunya. Ini sepertinya untuk paragraf. Kita akan tuliskan ini untuk paragraf. Nah, kita akan tuliskan ID-nya. ID-nya seperti ini. Tampil 1. Nah, ini kalau kita simpan, lalu kita buka, ini nggak ada perubahan apa-apa ya, teman-teman semuanya. Nah, gimana caranya supaya kita bisa menuliskan ini supaya tampil? Kita akan lanjutkan dulu. Bagian ini, kita akan ketikkan script, kita biasakan menggunakan ini ya bahasanya. Oke. Disinilah kita akan menuliskan apa-apa yang mau kita kerjakan. Kita bisa enter. Nah, penulisan variabel itu tadi, kita sudah tahu bahwa harus kita gunakan sintaksnya adalah saya buat misalkan panjang, tidak ada kapital ya, sesuai dengan tadi yang kita pelajari. Panjangnya misalkan saya buat 7. Jangan lupa titik komanya. Kemudian kita bisa menuliskan
eh, dokumen dot dokumen get element nah ini dia get element by ID, lalu kita ambil ini, tampil satunya ini pakai titik ya, tampil satu, lalu kita kasih dot inner HTML sama dengan ya. Oke, kita pakai ini panjang titik 2 si, kita tuliskan variabel. Nah, ini kita membuat variabel panjang dan kita kasih nilainya 7. Oke. Nah, ini perintah ini, dokumen ini, perintah untuk mengambil nilai dari inputan yang ada di HTML. Karena memiliki ID. Nah, fungsinya ini, get element ID ini, dia mengambil nilai value-nya melalui ID. Oke, kita lihat dulu data yang tampil nanti akan diarahkan ke sini. Jadi nanti ini akan muncul. Nah, yang muncul adalah pasti teks panjangnya pakai huruf besar aja ya. Kemudian nanti ditambah variabelnya berapa. Kita simpan dulu. Kita lihat dulu hasilnya. Kita refresh. Nih. Oke. Nah, ini panjangnya sudah betul. Variabel JavaScript, kemudian panjangnya 7. Nah, jadi kita bisa lihat bahwa di sini kalau masih ada tanda bulatan, artinya ini sudah disimpan ya. Kalau masih ada tanda bulat. Nah, kalau ini kita ganti dengan angka yang lain, pastikan untuk disimpan. Baru nanti kita akan refresh di Chrome-nya ya. Contohnya. Kita akan membuat sekarang variabel lebar. Jadi yang dari sini tadi, kita akan membuat panjang ada lebar. Jadi kita akan membuat untuk variabel lebar. Kita blok dulu di sini. Kita blok dari sini. Kita dulu yang ini. Kita copy, lalu kita buat di sini, sehingga akan tampil seperti di bawahnya. Nah, ini buat ID-nya tampil yang kedua. Selanjutnya ini juga kita copy, Ctrl C, kemudian kita di bawah Ctrl V. Oke. Nah, variabelnya kita ganti dengan lebar. Lebarnya boleh apa saja, saya buat 6 saja. Ini kita ganti dengan tampil 2. Ini juga kita ganti karena kita mau yang tampil adalah lebar ya. Nah, ini juga kita ganti dengan lebar. Jadi sesuai dengan apa yang diminta.
kasih jarak begini supaya kan bedanya. Kita simpan dulu, ingat setiap kali mengerjakan perubahan kita harus simpan. Kita cek ya di sini. Nah, dia sudah muncul. Sudah ada lebar di sini. Kita akan membuat luas. Jadi sesuai dengan rumus matematika, luas itu adalah panjang dikali lebar. Jadi nanti kita mau hasil luasnya adalah hasil dari panjang dikali lebar. Kita kembali bracketnya. Oke, yang ini kita copy lagi. Seperti tadi, kita ambil 3. Kita buat 3. Kemudian yang ini juga kita buat sama seperti tadi, kita copy dulu. Nah, variabelnya kita ganti variabel luas. Kita buat di sini isinya adalah panjang dikali. Nah, kalau kali dalam bahasa ini kita menggunakan yang bintang. Panjang dikali lebar. Oke, kemudian ini juga kita ganti dengan tampil 3. Selanjutnya ini kita ganti menjadi luas. Boleh dipakai kata-kata yang lain, misalkan jadi luasnya titik 2 nanti luas. Kita bisa simpan, kita lihat hasilnya, kita refresh. Nah, kita sudah dapatkan hasilnya, yaitu luasnya adalah 42, yaitu 7 kali 8. Sesuai dengan rumus matematika, luas sama dengan panjang dikali lebar. Oke. Ini dia. Nah, untuk volume kita bisa buat di sini jalannya sama seperti tadi. Kita buat di sini, kita buat dia namanya adalah 4. Lalu kita tambahkan seperti tadi juga variabel ini dengan ya, variabelnya kita ganti dengan volume. Volume adalah yang dikali lebar dikali tinggi. Nah, kita mau anggap ini menjadi tampil 3. Oke, nah ini boleh deh, ini kita hapus aja. Kita buat dia tampil 3. Lalu yang luas ini tadi kita ganti menjadi tinggi. Tingginya misalkan 10. Oke, berarti ini tampil 3-nya, ini kita ganti dengan ini di sini. Nah, kita akan mencari volumenya, yaitu panjang dikali lebar dikali tinggi. Nah, ini kita ganti panjangnya sudah ada, lebarnya sudah ada. Oh, kita buat di sini. Sorry, ini kita buat 4.
tampil 4. Nah, tampil 4-nya nanti kita akan panggil di sini. Oke, tampil 4. Ini kita dengan volume. Dan volume. Oke. Nah, kita coba. Kita save. Apakah hasil? Ya, volumenya adalah 7 dikali 10. Oke, itu aja untuk video kita kali ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye.